Sugeng Enjang, Ibu Bapak Guru, sumangga kita sembahyang rumiyin. Kunjung ing asma dalam yang Romo, saya putra, tuwi yang harus suci, amin. Gusti ingkang Maha Agung, puji syukur inggil asih. Inggil kesaen panjenengan ingkang sampun diparingi. Gusti sumber kesugengan, bimbing dalam dipun margi. Amin. Kunjuk ing asma dalam yang Rama, saha yang Putra, duwenya Roh Suci. Amin. Kita akan membahas manajemen pagelaran tari. Manajemen berasal dari kata dasar manage atau artinya mengatur, sehingga manage atau mengatur pagelaran tari. Atau dengan kata lain adalah upaya atau proses untuk merencanakan dan mengambil keputusan terkait aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pagelaran tari. Nah, apa aja sih yang direncanakan? Kita bisa lihat dari unsur 5W1H. Terdiri dari apa aja 5W1H? Yaitu ada what, why, kemudian when, who, where, dan how. Nah, mulai dari what. What sendiri dalam pagelaran tari adalah yang dimaksudkan jenis tarian apa yang akan ditampilkan, tari modern atau tari tradisional, kemudian misalnya lebih spesifik lagi dari daerah mana gitu. Contohnya di yang paling kiri ini adalah tari balet. Selanjutnya why, dalam rangka apa pagelaran tari ini kita adakan? Apakah untuk menghibur dalam acara tertentu seperti acara sekolah, atau hiburan untuk masyarakat seperti di dan gitu ya, atau untuk apresiasi tari. Kemudian when, kapan pagelaran tari ini direalisasikan? Seperti yang bisa dilihat di poster paling kanan, diperingati dengan pagelaran tari pada tanggal 27 sampai 28 April 2019. Kemudian who, siapa saja yang terlibat dalam pagelaran tari, mulai dari pemeran tarinya, panitianya, dan target yang dituju penonton. Lanjut ke where, di mana pagelaran tari itu dilaksanakan, apakah di indoor, di dan, atau di outdoor. How, bagaimana kita bisa mencapai target-target yang kita tentukan untuk pagelaran tari ini, mulai dari susunan awal pagelarannya, mencari koreografer tari, MUA, membuat desain panggung, mempersiapkan unsur pendukung, dan juga mencari pemeran penarinya. Organisasi di latar belakang yaitu di belakang tampilan pagelaran spektakuler ada panitia yang bekerja keras. Nah, untuk panitia lebih spesifik apa saja? Sih sekbid yang dikrusial dalam pagelaran tari. Terdapat pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, humas, dan beberapa divisi dan pimpinan serta kru. Yang dibagi menjadi dua. Divisi yang pertama yaitu pimpinan artistik beserta kru yang isinya sutradara, penata tari, penata musik dan sound, penata rias dan busana, penata lampu, penata suara, dan stage manager. Lalu divisi kedua yaitu rumah tanggaan beserta kru, yaitu konsumsi, kebersihan, serta keamanan. Selanjutnya ada kendala ada pengendalian. Di sini bisa terlihat bahwa di PPT disebutkan ada 4, yaitu konsumsi kurang, penari tiba-tiba berhalangan hadir, mati lampu, dan penonton berisik. Hal ini menjadi tanggung jawab dari panitia untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah tersebut dan harus ditangani secara on the spot hingga masalah terselesaikan. Lalu ada biaya anggaran. Di sini kami mencontohkan biaya anggaran yang telah terlampir di PPT dan bisa terlihat bahwa biaya anggaran yang dibutuhkan itu tidak sedikit, bahkan hampir setengah miliar. Maka dari itu, panitia memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki wewenang yang besar juga untuk mengelola dan mengolah anggaran ini agar bisa dimaksimalkan secara baik dan benar. Sebelum kita melakukan teknik passing bawah bola dalam bola voli, kita lebih baik mempersiapkan cara tekniknya terlebih dahulu. Pertama, atur posisi tubuh agar bisa melakukan teknik dasar passing bawah dalam bola voli secara benar. Lalu kedua, genggam jari-jari tangan. Ketiga, renggangkan kedua tungkai dan buka kedua kaki selebar bahu. Keempat, rapatkan dan luruskan kedua tangan di depan tubuh agar posisi kedua ibu jari sejajar. Kelima, luruskan pandangan ke arah bola. Keenam, tekuk lutut dan tahan agar punggung tetap lurus. Lalu kita akan jalan ke pelaksanaan teknik passing bawah.
Yang pertama, terima bola di depan badan. Kemudian alihkan berat badan ke arah depan untuk bisa menerima bola dengan baik. Kedua, ulurkan kaki sambil menggerakkan tangan. Ketiga, ayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bagian atas hingga bagian bawah tangan. Lalu mencapai ketinggian bahu pemain, namun jangan sampai melewati atas bahu. Keempat, luruskan lutut jika bola sudah tersentuh oleh kedua lengan pemain. Dan kelima, sebaiknya bola jatuh mengenai pergelangan tangan agar pukulan lebih tepat sasaran. Berikut adalah contoh yang salah dalam melakukan passing bawah. Bisa dilihat bahwa perkenaan balon atau bola jika tidak berada di tengah antara siku dan pergelangan tangan, balon akan sulit dikontrol dan akan pergi ke arah yang tidak ingin kita harapkan. Dan perlu diperhatikan, saat ingin memukul balon, setidaknya lengan tidak boleh melebihi tinggi pundak, karena selain balon akan kemana-mana seperti ada di video di atas, tenaga yang dikeluarkan akan berlebihan sehingga akan mudah capek dalam waktu yang singkat. Kemudian posisi badan harus aktif bergerak namun stabil. Perlu diingat bahwa keadaan badan harus tegak walaupun paha dan lutut harus sedikit ditekuk untuk mendapatkan momentum lebih dari kedua tumpuan tersebut. Untuk metode latihan, kami memiliki satu buah metode latihan yang bisa membantu mengatur dan mengontrol arah pukulan dan tenaga balon atau bola. Salah satunya adalah dengan passing bawah secara mandiri. Hal ini bisa melatih pemain untuk mengatur seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan, lalu juga konsistensi dalam mengatur arah balon atau bola. Kami menyarankan agar melakukannya satu-satu terlebih dahulu. Jadi, dilempar terlebih dahulu ke atas, lalu dipassing bawah, lalu ditangkap lagi, dan lakukan secara berkala dan dilakukan sekitar 10 kali. Lalu coba dengan latihan 5 kali berturut-turut. Jadi dilempar terlebih dahulu, dipassing bawah dan tidak perlu ditangkap. Dan itu dilakukan dengan 5 pukulan berturut-turut tanpa berhenti. Hal itu bisa melatih diri untuk mau berusaha konsisten menjaga bola atau balon agar tetap berada di posisi yang nyaman dan sesuai, serta melatih untuk teknik yang benar. Berikut adalah contoh pengaplikasian dalam pertandingan bola voli yang sesungguhnya. Bisa dilihat bahwa teknik yang digunakan sama dengan apa yang dilatihkan. Bagaimana posisi badannya, tangannya, lalu karena sudah profesional, bagaimana dia mengatur powernya untuk bisa mempassing temannya dengan nyaman sehingga temannya bisa melakukan eksekusi dengan mulus, walaupun bisa kita lihat bahwa pemain mendapatkan passing bawah tersebut harus menerima dari servis yang kencang, tapi itu tidak menjadi masalah karena sudah melakukan teknik yang benar. Itu adalah cara untuk membuat jam dinding dengan jarum yang bisa bergerak. Oke, kita mulai. Kita tempatkan insert shape, lingkaran. Jangan lupa di control shift and drag supaya posisi lingkaran bisa tetap sama ya. Nah, lebarnya sama, tidak mencong-mencong, tidak menjadi oval dan lainnya. Kita bikin layer beberapa seperti itu dan atur warnanya. Kemudian kita insert shape kotak ya. Kita panjangnya sesuaikan dengan lingkaran yang paling dalam ya. Nah, untuk bikin yang bisa horizontal itu kita bisa menggunakan rotate sebelah sini. Atau kita bisa memanfaatkan rotation dengan derajat nih dari format shape seperti itu. Kemudian kita insert lagi shape lingkaran. Jangan lupa semuanya align middle and center. Nah, kita akan control shift drag. Kemudian itu titik pusatnya, lingkaran titik pusat. Kemudian kita bikin needle panjang dan needle pendek. Kita arahkan. Align middle and center. Yang jarum pendek bisa pakai kursor ke kanan. Oke, kalau sudah, nah bisa kita lihat ya, jarumnya karena dia belum ada lingkaran manipulasinya, dia berputar tidak pada titik pusat. Sekarang kita tambahkan lingkaran manipulasi, saya sebut seperti itu, karena nanti dia tidak terlihat. Kita group needle yang panjang dengan lingkaran manipulasi yang lebarnya sesuai dengan jari-jari dari panjang pentagonnya ya.
pentagon dari jarum yang panjang gitu, kita grup nantinya. Tuh. Begitu juga dengan needle yang pendek akan berlaku sama. Tuh, bisa berputar ya. Nah, itu kita bisa atur mau berputar quarter atau full. Nah, kita lakukan yang sama untuk yang needle yang pendek. Saran saya untuk lingkaran manipulasinya tidak usah di-fill warna karena akan lebih mudah. Oke, untuk animationnya with previous dua-duanya grup leader besar dan grup leader kecil. Dan untuk kita perhatikan ya, animation with previousnya. Nah, animation with previousnya untuk yang needle yang besar itu adalah 4,91 dan nanti needle yang kecil itu adalah 59,00 saya tuliskan. Kenapa? Karena saya ingin needle yang kecil memang durationnya 59,00 dan needle yang besar tadi saya bagi dengan 12, 59,00 bagi 12 tinggal hasilnya 4,91 seperti itu. Dan jangan lupa untuk delay-nya itu tidak ada, keduanya sama 0,0.